Halo Universe, saya Dr. Maria Ardelia Purwaningrum, spesialis neurologi, top 16 Miss Universe Indonesia 2024. Kali ini talk show-nya juga spesial karena kita kedatangan Ketua Umum Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Spesialis Neurologi Indonesia, Dr. Dodi Tugasworo, spesialis neurologi, konsultan, magister hukum kesehatan. Udah betul, Dok? Betul. Mungkin sebelumnya kalau ada yang mau diperkenalkan diri dulu kepada Universe, Dok. Halo dulu. Ya, terima kasih. Saya Dodi Tugasworo, Ketua Perdosni Pusat, dan sangat senang sekali hari ini bisa bersama finalis Miss Universe yang 16 besar ya, alhamdulillah. Ya. Dan ternyata keluarga saya juga ini karena dokter neuro. Betul. Ya, pertama kali ya, Dok? Iya, baru pertama kali ada dokter spesialis saraf neuro. Agak kenapa bisa ikut gitu ya. Nah, kemudian beliau ini juga guru saya dari Universitas Diponegoro, dari Fakultas Kedokteran di PPDS, Program Pendidikan Dokter Spesialis Neurologi. Jadi sudah kenal cukup lama, sudah tahu saya cukup lama. Jadi nanti bisa dikulik-kulik juga supaya netizen mungkin lebih mengenal, nggak hanya lihat dari foto, lihat dari video gitu ya. Nah, sebelumnya mungkin saya tanya dulu, waktu saya mau offline audition, beliau ini adalah orang pertama yang saya telepon untuk mohon doa restu dari pengurus pusat Perdosni. Jadi bagaimanapun karena saya sudah punya title neurologis, jadi saya harus permisi juga sama beliau. Waktu saya telepon, reaction atau kata hatinya apa, Dok? Sejujur-jujurnya, bingung, kaget, aneh atau apa? Iya, terus terang saya surprise ya. Wow, ada neurolog mau masuk Miss Universe nih. Tapi dokter ngikutin Miss Universe? Saya nggak gitu ngikutin, cuman kalau ada waktu ada di TV saya sering lihat sih, cuman tapi nggak ngikutin proses Miss Universe-nya itu, nggak ngikutin. Tapi ya, waktu itu merasa seperti kayak aneh atau gimana gitu, Dok? Ya, yang jelas saya merasa surprise tadi, dan saya lalu berpikir, oh ada baiknya nih ya, karena sebagai seorang dokter dan saya tahu Mardel ini karena dia sudah seorang dokter, seorang ibu rumah tangga, dan ini sekarang ada misi nih, misi sosial, misi kesehatan, betul, misi kebudayaan. Jadi ini surprise sekali bagi saya, apalagi di bidang neurologi. Justru ini Dr. Mardel mungkin bisa lebih mensosialisasikan dari sisi bidang neurologi ini, dari sisi Miss Universe. Saya rasa itu. Ya. Betul. Nah, jadi memang banyak yang bertanya-tanya kenapa dokter spesialis bisa ikut Miss Universe. Karena dianggap dunianya itu terlalu berbeda gitu, Dok. Nah, dokter setuju sama anggapan itu atau gimana? Ya, memang berbeda. Berbeda ya. Jadi memang cukup kenapa gitu ya. Tapi nggak apa-apa, Universe ini namanya belajar, dan memang seperti disampaikan Dr. Dodi, saya membawa misi baik di sini, terutama juga untuk kesehatan dan edukasi, dua itu yang saya bawa. Dan kesehatannya tentu nomor satu karena neurolog, jadi ilmu neurologi pasti saya bawa utama gitu ya. Nah, sekarang kita kembali ke neurologi, dokter. Kalau menurut Dr. Dodi, apa sih yang masyarakat banyak harusnya sudah tahu atau sudah paham tentang neurologi? Ya, kami sekarang kan kita sekarang udah ganti nama nih jadi Perdosni. Ya, betul. Ya kan. Kalau dulu orang kalau dibilang dokter saraf itu dikira kita dokter jiwa, psikiatri. Ya, psikiatri. Makanya kita sekarang jadi dokter neuro. Nah, kalau dari sisi neuro yang paling sekarang jadi primadona dan pemerintah juga lagi getol-getolnya itu adalah stroke. Betul. Ya, jadi itu kan orang harus tahu penyakit karena selain stroke juga ada demensia, juga ada Parkinson. Jadi ke depan karena booming demografis, karena kita akan menuju banyak sekali orang usia lanjut usia, penyakit-penyakit neuro ini mungkin akan banyak diderita oleh masyarakat, dan ini harus selalu
kami, Dr. Mada saya rasa sudah aktif sekali itu di perdosni.org ya. .ina. Ya, Dot jadi ina, ya. Kebetulan ini mungkin saya potong sebentar dok. Jadi oleh beliau saya juga diberikan kepercayaan untuk menjadi sekretaris departemen dari komunikasi media sosial dan edukasi masyarakat pengurus pusat Perdosni, di mana kami bersama-sama berlima dengan tim untuk menjadi salah satu wadah membuat banyak media untuk masyarakat supaya lebih mengenal dengan neurologi, supaya dapat ilmunya itu yang tepat gitu ya dok. Jadi nggak banyak hoax, nggak banyak ilmu-ilmu sesat gitu ya dok. Betul. Nah mungkin lanjutannya dari situ, waktu itu kenapa dok? Ini kayaknya belum banyak perhimpunan yang punya departemen itu. Apakah salah satu tujuannya karena tadi latar belakang yang dokter sampaikan atau Iya, gimana? karena banyak sekali ilmu-ilmu sesat di masyarakat ya. Pada penyakit-penyakit neurologi, misalkan pada stroke itu dicocok-cocok seperti itu. Nah, itu salah satu ya, salah satu. Tapi masih banyak sekali ilmu sesat yang di masyarakat. Dan alhamdulillah Departemen Komunikasi dan Media Massa kita yang Dr. Mahdal ada di situ itu aktif sekali. Dan sekarang alhamdulillah banyak sekali yang sudah aware, mau mengerti, oh ternyata ini saya sakit stroke, oh kalau kesemutan ini ternyata sakit apa, neuro. Jadi banyak sekali yang sudah mengerti masyarakat, dan ini terbukti dengan berapa? Sudah 4.000 lebih ya? Sudah ada 4.000 lebih followernya, luar biasa ya. Padahal belum setahun ya dok? Padahal belum setahun. Mau setahun nih, September, Oktober ya. Ya, jadi memang kita sama-sama di dalam pengurus pusat Perdosni berusaha memberikan yang terbaik untuk masyarakat, karena bagian dari kesehatan itu adalah edukasi ya dok. Edukasi preventif itu lebih penting ya di zaman seperti sekarang. Apalagi juga penyakit neuro, misalnya stroke, itu juga demografinya kan juga naik ya dok, nggak hanya usia lanjut sekarang. Sekarang usia muda ya, di usia muda juga seseorang justru bisa terkena stroke juga. Nah kemudian ada lagi nggak dok yang bisa disampaikan tentang tantangan mengenai kasus-kasus neurologi di masyarakat? Kenapa ya kok kasus-kasus stroke mungkin masih tinggi, atau banyak orang yang awareness-nya masih rendah? Iya, yang paling penting adalah lifestyle ya, karena memang pola hidup sehat itu sangat penting ya. Jadi tadi Dr. Mahdal bilang mengenai preventif. Preventif itu adalah pola hidup sehat. Bagaimana kita mengeterapkan 3O 1D. O pertama itu olahraga, O kedua itu olah seni, O ketiga itu olah jiwa, sabar tidak gemrungsung, dan D-nya itu diet ya. Jadi itu ada hal-hal itu yang harus kita terapkan di masyarakat supaya masyarakat tidak jatuh ke arah penyakit-penyakit kronis kayak stroke ya. Jadi sebetulnya kayak hipertensi, diabetes, dislipidemi itu kita bisa cegahnya kalau kita pola hidup kita itu tadi 3O 1D-nya itu diterapkan. Ya, gitu. Jadi penting banget buat Universe mengetahui bahwa mencegah itu sangat-sangat bisa dilakukan dengan memperbaiki lifestyle tadi 3O 1D, dan di zaman sekarang ini mungkin tantangannya lebih banyak karena makanannya banyak fast food ya kan, banyak yang pengawet, kaleng dan lain-lain ya. Jadi itu harus hati-hati dalam memilih makanan, kemudian olahraganya dan lain-lain supaya kita bisa selalu sehat dan tidak terkena penyakit-penyakit. Nah, kemudian mungkin ada lagi yang mau disampaikan dari sisi neurologi, harapannya nih untuk para neurolog ke depannya di masyarakat, apa sih impact yang ingin diberikan dari sisi kesehatan? Iya, tentunya kami masih punya banyak PR dari sisi neuro. Ya, kita tahu insiden stroke juga masih banyak, angka kematiannya nomor 1 loh di Indonesia, dan kemudian juga ada Parkinson, demensia, di mana di satu sisi kami sadari bahwa jumlah neurolog itu masih belum merata, terutama di daerah Indonesia Timur itu masih membutuhkan neurolog. Nah, untuk itulah kami berusaha untuk memperbanyak center-center pendidikan di Indonesia dan juga produktivitas, dan diharapkan nanti 2030 kita udah mencapai 4.000 orang. Sekarang sudah 2.700. Jadi nanti
tahun 2030 kita udah 4.000. Harapannya dengan 4.000 kita bisa mengcover seluruh Indonesia. Itu sih harapannya seperti itu. Ya, mudah-mudahan bisa melayani lebih banyak masyarakat. Jadi masyarakat juga mendapatkan pelayanan yang prima dari sisi neurolog dan juga kualitasnya. Tapi walaupun kuantitasnya nambah harus tetap kualitasnya terjaga ya dok. Terjaga. Ya. Kemudian ini yang ngomong serius-seriusnya udah nih dok. Ya. Jadi kita flashback waktu saya kembali ke PPDS, ke residensi ini. Waktu saya mendaftar, atau mungkin dokter lihatnya dari semester 0, semester 1, boleh diceritakan, kan netizen banyak yang nggak kenal nih dok. Menurut dokter, first impression, kesan pertamanya apa dok? Iya. Jujur aja loh ini dok. Iya, ketika kita itu wawancara ya, waktu itu agak juga surprise juga nih. Karena yang ditonjolkan itu Dr. Mardel itu adalah seorang penulis novel. Jadi loh, bisa juga nih ya, ada dokter penulis novel ya. Terus sudah banyak juga ada skenario dan sebagainya, sehingga saya mikir ya ini menarik juga. Nah, di dalam perjalanannya ternyata tidak hanya itu ya, beliau ini juga, Dr. Mardel ini juga smart, terus bergaul ya dengan banyak residen, dengan staff, semua itu saya lihat luar biasa ya. Ini tidak ngecap loh ya. Iya, makanya nggak berani loh saya kalau minta beliau muji-muji, harus beliau sendiri. Nggak ngecap ya. Tapi ini benar ya. Jadi Dr. Mardel itu yang saya lihat, dan kebetulan beberapa kali juga saya minta tolong Dr. Mardel untuk bikin scan ya, Dr. Mardel ya waktu itu ya, skenario untuk neurologi, ilmu dan sebagainya, dan cukup bagus juga saya lihat hasil karyanya. Jadi memang talentanya luar biasa. Jadi ada talenta seni, ada talenta menjadi guru sebetulnya ya, karena edukatif ya, kadang-kadang seringkali kepala gitu. Sekolah koas juga. Oh iya. Nah itu ya, jadi kayaknya ada beberapa unsur yang dipunyai oleh Dr. Mardel, baik sebagai seorang dokter, seorang saintis, juga mungkin seorang guru, dan juga dia seorang yang tadi ada jiwa seninya itu ya. Kalau kata sifat dok, 5. Kata sifat 5 gambarannya. 5 apa itu? Nah, menurut dokter. Sifat. Ya. Sifat. Misalnya pemarah, bandel gitu. Bandel enggak sih. Kalau bandel enggak, cuman ya ada cumannya. Cuman ya ini loh, aktif gitu ya. Nggak bisa diem lah ya, gitulah ya. Jadi kalau kebanyakan nggak bisa diem ya. Jadi saya lihat kalau kata sifat ya, dia istilahnya 1, humble, 2, kreatif ya. Dia memang kreatif, sudah saya sampaikan tadi, dan juga ada unsur menolong, apa istilahnya? Helpful. Iya, helpful. Helpful. Saya rasa itu cukup bagus ya. 2 lagi dok, belum? 2 lagi. Tentu 2 lagi adalah smart dan cantik ya. Wah. Ya, itu jadi harus itu. Betul. Kalau Miss Universe ini sekarang mintanya 4 dok. Beauty, brain, behavior, sama brave. Nah, sudah memenuhi belum? Sudah kan, udah memenuhi kan. Mudah-mudahan ya dok. Beauty-nya sudah, brain-nya juga pastilah, seorang dokter neurolog brain-nya pasti terjaga. Udah ujian-ujian ya dok. Ujian-ujiannya sudah dilakukan. Tapi kan brain-nya bukan hanya yang ilmu eksakta ya, karena kan Universe mungkin itu pinternya pinter ilmu aja, atau ini kan bukan Olympic of Science atau apa gitu. Tapi smart itu juga sebenarnya nggak hanya dari ilmu ya, mudah-mudahan dok. Ya tadi ada misi sosial juga yang harus dikembangkan, budaya itu. Betul. Nah, temanya itu tahun ini adalah Inspiring the World with Indonesian Grace dok. Jadi menginspirasi dunia dengan apa yang wanita Indonesia punya. Nah, sekarang kita ngomong soal gender equality nih dok. Nah, menurut dokter, kalau dari sisi kedokteran, mungkin dari neurologi boleh atau kedokteran secara umum, gender equality itu sudah tercapai belum dok? Misalnya gini, untuk
dokter perempuan dibanding laki-laki, kayaknya laki-laki itu dokter yang lebih unggul, atau di dalam dunia kerja lebih dapat dipercaya, atau gimana, Dok? Kalau di dunia kedokteran saya rasa enggak ya. Kita antara laki-laki dan perempuan sudah setara ya. Saya lihat sudah setara. Sekarang kalau mulai dari mahasiswa aja, mahasiswa itu malah justru dominansinya banyak wanita ini sekarang, ya kan? Nah, mahasiswa kedokteran banyak wanita, dan justru di tempat-tempat kerja itu juga banyak sekali justru dokter-dokter yang wanita itu justru sekarang lebih banyak yang justru mengambil spesialisasi, saya lihat luar biasa itu saya rasa. Dan di beberapa tokoh-tokoh wanita medis juga sudah mengambil posisi ya. Saya rasa cukup banyak yang jadi antara laki dan wanita untuk dunia kedokteran di Indonesia saya rasa tidak ada beda. Tidak ada beda. Kemudian kalau untuk, jadi beberapa pertanyaan yang saya sering dapat itu gimana cara membagi waktu antara profesi, kemudian keluarga, dan lain-lain. Nah, kalau menurut dokter, misalnya ada sosok seperti saya, ini ikut kebanyakan, tadi kata dokter kan nggak bisa diem, gitu. Dokter masih percaya nggak sih kalau saya masih bisa ngasih yang terbaik, meskipun banyak sekali yang saya kerjakan? Berdasarkan pengalaman selama ini aja. Iya. Sebetulnya dunia kedokteran itu sudah terlatih sejak dia koas ya kan? Ya. Untuk membagi waktu, bagaimana harus belajar, bagaimana praktikum, bagaimana melayani, itu sebetulnya sudah dibina sejak dia S1. Nah, kemudian apalagi saat residen, itu lebih lagi karena dia harus sudah membagi dengan keluarga, karena dia sudah punya keluarga. Jadi sebetulnya Dr. Mardel ini sudah terlatih untuk membagi waktu seperti itu ya. Sekarang lebih lagi sudah jadi neurolog, punya keluarga, masih ada lagi. Termasuk Miss Universe ini. Jadi mesti sudah terbagi, hal-hal ini sudah terlatih dan sudah biasa. Bagi keluarganya pun itu sudah hal yang harus sudah biasa karena sudah dijalani sejak Dr. Mardel kuliah ya. Saya rasa itu. Jadi jangan ragu untuk Universe yang masih sering bertanya-tanya apakah kira-kira ini kok dokter spesialis ikut Miss Universe, mana sih berkeluarga, punya anak, bisa nggak sih bagi waktu? Beliau sudah memberikan testimoni kira-kira seperti apa gambarannya di dunia kedokteran, bahwa kita juga sudah terlatih untuk membagi waktu. Dan di Miss Universe ini saya tahu PR-nya banyak, tapi setiap hari selesai praktek atau di antara waktu praktek saya juga mencoba untuk terus latihan, terutama yang kita nggak punya basicnya, Dok, ya, seperti catwalk, photoshoot, dan lain-lain. Itu kita usahakan yang terbaik, dan saya mencoba memberikan yang terbaik. Jadi mudah-mudahan juga tersampaikan ke Universe semuanya bahwa di sini juga kita mencoba untuk belajar dari nol, tapi bukan hanya main-main aja, tapi tetap memberikan yang terbaik gitu. Nah, ini terakhir, Dok. Jadi selama saya posting foto, bukan hanya saya ya, tapi banyak pihak dari Miss Universe, dari pihak media dan lain-lain, itu kan seringkali sekarang berarti foto-foto, video itu beredar. Kemudian komentar-komentar dari warga netizen ya, itu kan banyak yang nggak kenal secara pribadi dan tidak semua memang bagus komennya. Nah, jadi salah satu dari segmen talk show ini adalah untuk menyampaikan bahwa ada nih komen yang kurang oke lah gitu. Nah, nanti saya minta tolong dokter yang jawab langsung ke kamera. Kalau diberi komen seperti itu, jawabannya mewakili saya kira-kira seperti apa gitu ya, Dok? Komennya adalah tidak punya advokasi, cuma oke di profesi. Tidak punya advokasi, jadi tidak punya sesuatu yang dibawa khusus, misi khusus di Miss Universe. Saya itu hanya modalnya profesi aja. Nah, silakan disampaikan ke kamera, Dok. Ya, kalau saya kan tadi sudah sejak awal saya sampaikan. Jadi ini surprise. Jadi saya tadinya juga berpikir bahwa ini ada dokter spesialis ke Miss Universe. Oh, enggak apa-apa, karena saya lalu berpikir bahwa ini adalah misi. Ini adalah duta. Duta apa? Duta dari kemanusiaan, duta dari sosial,
duta dari kesehatan, ini yang paling penting. Jadi saya ingin Dr. Madir membawakan misi ini, misi kesehatan, khususnya neurologi ini ke siapa? Ke masyarakat. Masyarakat mana? Masyarakat semua. Bahkan kalau bisa ya masyarakat dunia. Bahwa ini loh neurologi, ini loh. Nah, kesehatan. Jadi ini membawa misi, membawa duta selain budaya dan tadi yang disyaratkan dari Miss Universe, tapi ini ada sesuatu yang istimewa justru di sini. Ya. Jadi saya memandangnya dari sisi itu. Ya, jadi sebetulnya apa yang saya lakukan selama ini adalah bagian dari apa yang saya bawa ke Miss Universe. Tidak usah ditambah-tambahin, dibuat-buat baru ya dok, tapi apa yang memang saya perjuangkan selama ini. Maka dari itu advokasi saya lebih berfokus ke kesehatan dan edukasi gitu. Mungkin segitu dulu Universe. Dr. Dodi ada yang mau disampaikan lagi atau Ya, sudah? terima kasih. Sudah. Oke. Untuk talk show kali ini kita akhiri dulu. Mungkin dadah-dadah cantik dulu. Dadah. Thank you.